Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berjumpa lagi dengan saya Mas Ad Yusuf di kelas Kokurikula Adobe Premiere. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan belajar bagaimana cara color correction dan color grading di Adobe Premiere. Selain itu kita juga akan belajar bagaimana cara mengekspor atau rendering di Adobe Premiere. Oke, langsung saja silahkan menyimak materinya dan selamat belajar. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang color correction dan color grading. Jadi dalam pengolahan warna di Adobe Premiere ada dua proses, yaitu pertama color correction dan color grading. Jadi sebelum kita melakukan color grading, sebaiknya footage yang kita punya kita koreksi dulu warnanya, yaitu dengan proses color correction. Jadi misalkan footage ini, sebelum kita lakukan color grading, kita lakukan color correction terlebih dahulu. Jadi pertama kita masuk ke effect, selanjutnya pilih color correction. Untuk melakukan color correction dan color grading sebaiknya kita menggunakan yang namanya adjustment layer. Jadi kita masuk ke project window, terus di bagian bawah sini ada new item, kita klik, terus pilih adjustment layer. Ini apa gunanya? Jadi kalau kita menggunakan adjustment layer, nanti footage aslinya akan tetap utuh. Jadi yang kita rubah adalah di adjustment layernya ini. Oke, selanjutnya adjustment layer kita taruh di track atasnya, di track video 2. Lalu masuk ke effect, color correction, pilih lumetri color. Lalu lumetri color ini kita tarik ke adjustment layer. Oke, sebelum kita melakukan color correction, kita perlu mengaktifkan yang namanya lumetri scope. Jadi lumetri scope ini akan membantu kita untuk membaca data dari footage yang kita punya. Jadi di sini ada RGB parade, di sini ada. Jadi yang ini adalah RGB parade, yang ini adalah vector scope HLS, jadi hue, luminance, dan saturation. Ini hampir sama dengan vector scope HLS. Yang ini adalah vector scope UV. Jadi dari sini bisa kita baca bahwa warna dari footage yang kita punya terlalu flat. Jadi dia kalau terlalu flat, grafiknya akan mampat seperti ini. Sementara kalau misalkan dia sampai keluar dari area ini, maka dia ada bagian yang over. Jadi di sini ada warna-warna yang mewakili, ada red, green, blue, ada magenta, cyan, dan yellow. Jadi kalau teman-teman nanti mau melakukan color correction, sebaiknya memperhatikan ini. Jadi nanti ini yang akan jadi patokan kita untuk pada panel mana yang akan kita rubah dari color correction ini. Oke, pertama kita masuk di effect control dari lumetri color ini, terus masuk ke basic correction. Sementara di RGB parade ini adalah keterangan dari masing-masing channel dari footage yang kita punya. Kita bisa melihat seberapa RGB-nya. Di sebelah kiri ini ada angka dari 0 sampai 100. Ini adalah luminance-nya, jadi gelap terangnya. Kalau 0 dia gelap, kalau 100 dia pure cerah. Sementara di sebelah kanannya ini ada 0 sampai 255. Kalau 0 dia pure black, kalau 255 ini adalah pure white. Nah, kalau kita lihat range warna dari footage yang kita punya ini masih terlalu padat. Jadi bisa kita lihat dari footage-nya masih agak flat. Untuk merubahnya kita rubah di effect control ini. Sebaiknya teman-teman jangan langsung menggunakan load yang ada di sini. Soalnya load yang ada di sini ini adalah preset yang belum tentu nanti akan pas untuk diaplikasikan ke setiap footage. Jadi sebisa mungkin untuk melakukan color correction kita lakukan secara manual. Jadi misalkan kita masuk ke basic correction, terus exposure-nya misalkan kita atur dulu -5 misalkan seperti ini. Kontrasnya kita tinggikan lagi. Oke. Nah, supaya range warnanya ini semakin lebar. Jadi footage yang kita punya tidak terlalu flat. Misalkan highlight-nya kita tambah lagi, shadow-nya -5 misalkan. Oke. Di sini ada pilihan juga WB selector. Jadi kalau di dalam footage yang kita punya ada warna putih, ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki tone warna dari footage yang kita punya.
Jadi misalkan saya klik WP Selector ini, terus saya pilih di bagian langit sini, ini kan putih. Oke, seperti itu. Jadi nanti misalkan teman-teman mempunyai footage yang warnanya agak miss, misalkan terlalu biru atau terlalu merah, nanti kalau di dalam footage tersebut ada objek yang berwarna putih, teman-teman bisa memperbaikinya melalui ini, WP Selector, terus klik di objek yang berwarna putih tersebut. Nanti akan menormalkan warna dari footage yang kita punya. Oke, misalkan koreksi warnanya sudah dirasa cukup, maka selanjutnya kita bisa melakukan color grading dengan beberapa cara. Di sini ada pilihan dari Creative, Curve, Color Wheels, HSL Secondary, dan Vignette. Sebagai catatan, sebelum teman-teman melakukan color grading, jadi color grading ini sebenarnya tidak harus dilakukan pada setiap footage karena color grading ini sebenarnya adalah untuk mendukung cerita. Jadi ketika teman-teman akan melakukan color grading, teman-teman harus punya referensi dulu. Ini nanti nuansa yang akan dibangun apa, misalkan suasana sore atau suasana yang agak mendung atau gimana. Nanti ini yang akan menentukan ketika kita melakukan color grading. Oke, selanjutnya di bawah WP Selector ada pilihan temperatur dan tint. Jadi pilihan temperatur ini kalau kita geser angka parameternya ke kanan, maka nuansa video yang kita edit akan menjadi lebih hangat seperti ini. Sementara kalau kita geser angka parameternya ini ke kiri, maka nuansanya akan menjadi lebih dingin, agak kebiru-biruan seperti ini. Oke, saya kembalikan misalkan ke 0 lagi. Begitu juga dengan tint. Kalau kita geser ke kanan, menjadi seperti ini nuansanya. Kalau kita geser ke kiri, menjadi seperti ini nuansa gambarnya. Oke, saya kembalikan ke normal lagi misalkan. Dalam contoh ini misalkan saya tidak merubah untuk tint dan temperatur. Jadi ini saya kembalikan ke 0 lagi dengan memencet tombol reset parameter ini. Kemudian saya tutup saja kedua parameter ini. Selanjutnya ada pilihan tone di sini. Jadi pada bagian tone ini pertama ada pilihan exposure. Jadi exposure ini kalau kita rubah angkanya akan mempengaruhi kecerahan dari footage yang kita edit. Misalkan saya beri angka 1 di sini, maka footage yang kita edit akan menjadi lebih terang seperti ini. Saya kembalikan saja misalkan. Sementara highlight digunakan untuk mengatur bagian terang dari video yang kita edit. Dan shadow ini digunakan untuk mengatur bagian gelap dari footage yang kita edit. Oke, selanjutnya kita juga bisa melakukan color grading menggunakan RGB curve di sini. Jadi di bagian curve, di bagian RGB curve ini, di RGB curve ini kita bisa melakukan color grading per channel warna. Untuk warna putih ini digunakan untuk mengatur bagian master. Misalkan di bagian master ini adalah mix dari RGB ini. Sementara kalau kita ingin mengatur perwarna, di sini ada pilihan red, green, blue. Sementara di kotak ini ada garis diagonal seperti ini. Di bagian atas ini untuk mengatur highlight. Sementara di bagian bawah ini untuk mengatur shadow. Di bagian tengah ini nanti untuk mengatur midtone. Oke, misalkan di sini untuk master saya atur midtone-nya dulu. Misalkan midtone-nya saya turunkan sedikit. Seperti ini misalkan. Sementara untuk highlight-nya saya naikkan sedikit. Dan untuk shadow-nya saya turunkan sedikit seperti ini. Oke, midtone-nya saya naikkan dikit misalkan. Oke, seperti ini misalkan. Sementara untuk red-nya misalkan saya atur midtone-nya agak naik sedikit. Untuk highlight-nya saya turunkan sedikit misalkan. Dan shadow-nya saya naikkan sedikit misalkan seperti ini. Ini hanyalah contoh dari color grading yang saya lakukan di sini. Jadi nanti dalam prakteknya tidak ada patokan khusus harus color gradingnya harus seperti apa. Yang penting adalah color grading yang kita buat itu mendukung alur cerita yang kita inginkan.
Oke, selanjutnya kita juga bisa melakukan color grading menggunakan color wheels and match ini seperti ini. Jadi di sini kita bisa langsung mengatur di bagian shadow, midtones, dan highlightnya. Misalkan bagian shadownya saya menginginkan cenderung ke arah biru gini misalkan, tinggal ini ditarik seperti ini. Misalkan untuk midtones-nya kita menginginkan untuk cenderung ke arah orange seperti ini. Misalkan untuk di highlightnya saya menginginkan cenderung ke arah merah seperti ini misalkan. Oke, jadi ini adalah contoh saja untuk color grading. Nanti teman-teman bisa eksplorasi lebih lanjut dengan footage yang teman-teman punya. Silahkan mencoba. Oke, selanjutnya tahap akhir dari editing di Adobe Premiere adalah exporting atau rendering. Jadi untuk melakukan exporting atau rendering di Adobe Premiere, pertama kita tentukan dulu di range mana dari timeline ini yang akan kita ekspor. Jadi misalkan saya menginginkan yang saya ekspor dari awal ini sampai sini, maka yang perlu saya lakukan pertama adalah playhead biru ini saya letakkan di bagian paling ujung dari video yang saya edit sambil memencet shift supaya nantinya pas ke ujung sini. Selanjutnya saya pencet tombol O, itu artinya adalah markout. Jadi ini adalah bagian akhir dari range yang akan saya ekspor. Sementara untuk menandai bagian awal dari range yang akan kita ekspor, playhead ini kita tarik ke bagian awal tersebut. Misalkan saya menginginkan di bagian paling awal di sini, maka saya tarik dulu ini playheadnya ke depan seperti ini. Lalu kita pencet tombol I di keyboard, itu artinya adalah mark in. Oke, selanjutnya kita masuk ke file, export, media, atau kita pencet tombol Ctrl M atau Command M di keyboard. Selanjutnya muncul export setting seperti ini. Tinggal kita pilih format yang kita inginkan. Jadi di sini adalah pilihan formatnya. Misalkan saya menggunakan H264 di sini. Selanjutnya ini adalah pilihan preset yang kita inginkan. Misalkan saya menginginkan high quality 1080p HD ini. Di bagian output name ini adalah untuk mengatur nama dari video yang akan kita ekspor dan folder penyimpanan dari video tersebut. Kita klik, lalu kita atur nama filenya, misalkan final 1, lalu kita tentukan foldernya di mana akan kita simpan video ini, misalkan di sini, lalu pilih save. Selanjutnya di bawah ini ada pilihan export video dan export audio. Kita pastikan kedua pilihan ini tercentang supaya video dan audionya terekspor. Selanjutnya di bawah sini ada pilihan lainnya. Misalkan di tab video ini, kalau kita geser ke bawah, di sini ada pilihan target bitrate. Ini untuk mengatur kualitas dari video yang akan kita ekspor. Jadi semakin besar angkanya, maka kualitas videonya akan semakin bagus. Akan tetapi, nanti filenya akan menjadi lebih besar. Sementara kalau angkanya semakin kecil, maka kualitas videonya akan turun dan ukuran file dari video yang kita ekspor akan menjadi lebih kecil. Misalkan saya atur gini saja. Di sini juga ada pilihan Use Maximum Render Quality. Ini adalah untuk memaksimalkan kualitas dari video yang akan kita ekspor. Lalu klik Export. Selanjutnya proses rendering atau exporting akan berlangsung di sini. Tinggal kita tunggu prosesnya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita di kelas Kokurikula Adobe Premiere. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.